Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama kita senantiasa kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita sehingga pada hari ini, di pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga meneruskan kegiatan ta'lim rutin kita setiap Ahad yang merupakan program daripada pemerintah Kota Palembang Darussalam. Semoga ini Allah berikan keistiqomahan untuk kita semua dan juga pemerintah Kota Palembang untuk senantiasa melanjutkan dan meneruskan program yang baik ini. Salawat beriring salam dan senantiasa kita aturkan juga kepada junjungan kita, suri kaula dan kita uswatun hasanah kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk daripada hamba-hamba daripada umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Pada pertemuan pekan sebelumnya saya sedikit keluar daripada pembahasan sebelumnya, yaitu karena bertepatan dengan tahun baru, maka tema kemarin adalah tentang muhasabah diri dari 2023 ke 2024. Maka pada pertemuan Ahad pertama di bulan Januari ini, insya Allah saya akan melanjutkan lagi tentang maksiat anggota badan atau maksiat zahir yang sudah saya sampaikan pekan di bulan Desember. Itu sudah masuk kepada anggota badan yang pertama. Berarti pada pagi subuh ini saya akan melanjutkan dengan anggota badan yang kedua. Sedikit mengulang bahwasanya anggota badan kita yang akan menjadi sebab daripada melakukan maksiat zahir ada 7. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat adalah perut, yang kelima adalah kemaluan, yang keenam tangan, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kaki. Untuk menjaga maksiat dari mata itu sudah dijelaskan bahwa ada 4 hal yang harus kita perhatikan, bahwa mata kita itu dilarang atau dijaga jangan sampai melihat perempuan yang bukan mahram, ya, bukan muhrim. Kalau muhrim itu berarti orang yang sedang melakukan ihram. Yang kedua, melihat gambar-gambar porno yang membangkitkan syahwat. Yang ketiga, melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Dan yang keempat adalah melihat keaiban orang lain. Itulah hal-hal yang harus kita jaga dari mata supaya jangan menjadi sebab berbuat maksiat zahir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari kita akan sama-sama meneruskan tema pagi hari ini, yaitu menjaga maksiat daripada sebab melalui telinga, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam.
Dikatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini bahwasanya hendaklah engkau jaga telingamu daripada mendengar perkataan bid'ah. Jadi menjaga telinga yang pertama supaya jangan kita gunakan untuk bermaksiat. Yang pertama, jangan sampai telinga kita ini mendengar daripada perkataan dari perkara yang bid'ah. Kata bid'ah ini sudah biasa, sudah populer di antara kita, khususnya umat Islam. Walaupun ada perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain, tapi di sini saya menjelaskan sedikit bahwasanya yang namanya bid'ah itu adalah secara bahasa sesuatu yang baru, ya. Sedangkan menurut istilah bid'ah itu adalah segala hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Itu yang namanya bid'ah. Tetapi bukan berarti apa-apa yang tidak berlaku, apa-apa yang tidak dikerjakan, dilakukan oleh Nabi kemudian semuanya dilarang. Artinya karena tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi itu sebagai uswatun hasanah kita, contoh untuk kita. Berarti kalau tidak dilakukan oleh Nabi, kita tidak melakukannya. Bukan begitu juga pengertiannya. Karena kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya namanya bid'ah itu memang dibagi menjadi dua macam. Ada namanya bid'ah dolalah, ada namanya bid'ah hasanah. Kalau di dalam saudara-saudara kita yang lain suka menyampaikannya kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu semuanya dolalah, ya, jelek, buruk, ya. Tapi tidak, karena nanti dalam pembagian ulama yang lain, bid'ah itu bukan lagi dua macamnya, jadi 5 malah, sebagaimana hukum dalam Islam. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ya, ada yang haram, ya. Sama seperti kita dalam hukum Islam. Tapi Imam Syafi'i membaginya secara garis besarnya hanya 2. Nah, supaya kita tidak termasuk daripada orang yang mudah membid'ahkan segala sesuatu yang dianggap semuanya tidak dilakukan oleh Nabi kemudian kita dilarang untuk melakukannya, maka saya ambil contoh apa yang tidak dilakukan oleh Nabi kemudian tapi menjadi hal yang kita ikuti, bahkan disepakati oleh ulama-ulama yang lain. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, Al-Quran itu belum seperti yang kita baca saat ini, terkumpul dalam suatu mushaf yang sudah rapi, teratur dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Waktu zaman Rasulullah itu masih lembaran-lembaran yang tersimpan di beberapa tempat. Berarti kalau mengikuti pengertian semua bid'ah itu dolalah, berarti kita menyalahi apa yang sudah Rasulullah contohkan. Al-Quran itu sekarang jadi rapi dari surat An-Nas sampai Al-Fatihah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas ini. Itu adalah sebab sepeninggalnya Rasulullah SAW pada zaman sahabat Abu Bakar, ya, suatu ketika terjadilah perang yang menyebabkan banyaknya para penghafal Quran syahid. Ada kekhawatiran, ya, karena sedikitnya khawatir karena semakin sedikitnya orang yang hafal Quran karena banyak yang syahid, sehingga Al-Quran yang sudah dihafal itu
menjadi nanti semakin berkurang, sehingga akan menimbulkan permasalahan lain. Al-Quran itu kan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafizun. Ya. Oleh karena itu ada usulan dari sahabat Umar bin Khattab kepada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan, untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu. Ketika ada usulan itu, apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Bakar, lebih baik aku disuruh memindahkan gunung daripada harus melakukan sesuatu yang tidak Rasulullah lakukan, karena saking beratnya. Tapi kemudian diajak musyawarah dengan sahabat yang lain, dipertimbangkan masalah dan mudaratnya, akhirnya diputuskanlah, dibuatlah beberapa namanya mushaf imam. Karena Rasulullah pun ketika zaman Rasulullah bacaan Al-Quran itu berbeda-beda, ada 7 bacaan, maka dibuatlah Al-Quran itu yang sudah ditulis oleh sahabat Zaid bin Sabit sebagai sekretaris Rasulullah di beberapa tempat, dikumpulkan, kemudian disamakan bacaan dengan para penghafal Quran dengan tulisannya yang sudah terkumpul itu. Tulisan itu ada yang di kurma, ada yang dimulik, ada yang dimakan, itu dikumpulkan semua. Setelah ditasbih, setelah didengar bacaan daripada para sahabat yang hafal dan hafiz dan sudah cocok, sudah dituliskan ulang di sebuah lembar-lembaran yang disatukan, maka jadilah mushaf imam yang saat itu ditulis hanya 5 mushaf saja, yang itu dikirim ke beberapa kota yang menjadi perkembangan Islam saat itu. Ada yang di Makkah, ada yang Madinah, ada yang ke Basra dan sekitar. Itulah menjadi sebab salah satu bid'ah yang memang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi oleh para sahabat dilakukan berdasarkan kesepakatan para sahabat. Maka inilah yang menyatakan bahwa tidak semua bid'ah itu dolal, tapi juga yang hasan. Kalau mengikuti lagi, maka kalau sekarang kita bisa memahami hukum Islam berdasarkan bacaan-bacaan dari kitab-kitab para ulama, itu adalah karena kita belajar ilmu tata bahasa Arab, nahwu shorof dan lain sebagainya. Itu kalau dalam pembagian daripada bid'ah yang dibagi menurut sebagaimana hukum Islam, itu termasuk daripada bid'ah yang wajib. Ya, contoh daripada salah satu bid'ah yang wajib, karena tanpa itu maka kita sebagai Islam sulit untuk memahami bagaimana syariat Islam itu. Ya, karena dengan tata bahasa Arab itulah kita bisa membaca kitab-kitab karangan ulama yang menerjemahkan, mentafsirkan apa yang sudah Rasulullah jelaskan ya di dalam hadisnya. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Oleh karena itu, tentang kita menjaga daripada bid'ah ini, jangan kita mudah membid'ahkan suatu perbuatan. Ya, kita sebagai pengikut daripada mazhab Imam Syafi'i, tentunya kita pun berguru kepada guru-guru kita yang tidak mudah untuk membid'ahkan seseorang atau perbuatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, kita menjaga telinga ini daripada jangan sampai mendengar perkataan jahat. Ya, perkataan jahat itu ya tentunya perkataan-perkataan yang menyebabkan timbul keinginan
untuk berbuat jahat. Ya, karena sesuatu itu dari mulai perkataan terlebih dahulu. Kita itu menganggap sepele dengan telinga kita. Kita menganggap sepele ada orang bicara, ayo coba ngomong baik. Ternyata pengaruhnya berbicara itu besar kepada orang yang mendengarnya. Setuju dan tidak setuju dari sebab telinga ini. Jadi kalau kita mendengar sesuatu yang buruk, yang jahat, telinga ini, maka dari situlah awal jalan kita berbuat kejahatan. Kita kadang-kadang tidak mau melakukan sesuatu, tapi begitu kita mendengar orang yang menyampaikannya dan meyakinkan kita, memang tanpa lagi itu melihat baik buruknya. Makanya di sini diingatkan, jangan sampai kita mendengar kata-kata yang jahat. Karena dari telinga dulu kita itu mendengarnya. Ya. Oleh karena itu kita disuruh untuk menjaga telinga kita dari perkataan yang jahat. Walaupun memang balik kembali sejauh mana pengaruhnya perkataan itu didengar oleh kita, apakah mempengaruhi atau tidak. Paling tidak kita itu sudah mendengarnya. Karena sebab mendengar itu mungkin saat itu belum terpengaruh, tapi dipikir iya juga ya, benar juga ya, akhirnya sedikit-sedikit kita mengikuti terpengaruh. Maka telinga ini dijaga. Ya, sampai-sampai kalau Imam Syafi'i pernah saya mendengar, saking tidak maunya mendengar sesuatu itu ditutup telinganya. Ya, ditutup telinganya, khawatir yang didengarnya itu belum tahu baik atau buruk. Kecuali kalau sudah jelas baik, seperti kita mendengarkan bacaan Al-Quran, tidak masalah. Tapi Imam Syafi'i ketika sesuatu itu nggak jelas, lebih baik ditutupnya telinganya daripada nanti terdengar yang buruk, ya, yang jahat. Itu yang kedua, untuk kita sama-sama menjaga telinga kita. Yang ketiga adalah mendengar perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia itu yang tidak ada faedahnya, tidak memberikan manfaat. Ya, misalnya kita ngobrol sama dengan teman dan seterusnya, tidak apa-apa. Ya, kalau bercerita tentang hal-hal pengalaman, mungkin bisa jadi kita ambil pelajarannya. Ya kan, bukan berarti kan kita tidak mau mendengar perkataan sia-sia kemudian kita tidak mau berkumpul bersosialisasi dengan orang lain. Tidak, kita kan sudah bisa melihat, memilah dan memilih. Oh, biasanya kalau kita kumpul di pojok gang, nah, kira-kira mana yang diobrolkannya itu. Ya, kalau kita misalnya ngobrol di acara ada orang suatu kegiatan bagaimana, kita kan sudah bisa melihat juga siapa orang yang suka bicara yang sia-sia, siapa yang kalau bicara itu walaupun kumpul ada saja yang diberikan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat, ada juga. Justru itu dengan kita bersosial itulah, berkumpul itulah kita bisa amar ma'ruf nahi munkar, dan termasuk ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berarti semuanya kita hindari untuk sebab kita mau menjauhi maksiat dari telinga. Dan ketika kita menjauhi perkataan yang sia-sia ini, itu salah satu ciri daripada kemenangan orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, sungguhnya orang yang beriman itu orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mempunyai kemenangan. Syaratnya yang pertama, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang sholat dengan khusyuk. Dan yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun,
yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat alias sia-sia. Jadi ketika kita memperhatikan itu, menggunakan telinga kita itu dari mendengar perkataan yang sia-sia, maka sesungguhnya kita berarti sudah termasuk daripada orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan kemenangan. Di akhir ayat ke-10 atau ke-11, walladzina hum alladzina yarithunal firdaus, itulah orang-orang yang mewarisi daripada surga Firdaus. Walaupun memang ciri-cirinya bukan hanya dua tadi, ada yang berikutnya, ya. Hanya saya jelaskan berkaitan dengan tema kita, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang tidak mendengarkan perkataan perbuatan yang sia-sia. Yang keempat, yang terakhir yang dijelaskan dalam kitab Bidayah ini adalah mendengar kejahatan orang lain, ya, mendengar kejahatan orang lain. Tapi bukan berarti ketika kita mendengar kejahatan orang lain itu semuanya dilarang. Ada pengecualian. Kalau namanya pengecualian berarti yang sedikit, yang banyaknya yang dilarang. Apa itu yang dikecualikan? Yaitu misalnya tugas seorang penegak hukum. Kalau penegak hukum kalau tidak dengar, ya, hal tentang kejahatan, gimana mau melakukan tugasnya dengan baik? Betul nggak, Pak? Ya, seorang polisi ada yang belagu dan lain-lain, curi. Kalau tidak disebut kejahatannya, mana lah tahu? Betul tidak? Ya, atau seorang hakim pun begitu. Ya, makanya kalau kejahatan orang lain itu ya perlu diketahui bagi penegak hukum. Kalau dia kata urusannya tidak boleh. Justru dengan mendengarkan kejahatan orang itu bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bisa menegakkan keadilan. Tapi kalau bukan mereka yang berhak mendengar kejahatan orang lain, ya jangan untuk kita, bukan tugas dan tanggung jawab. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, itu adalah 4 hal yang harus kita jaga dari telinga kita. Terus apa yang diperintahkan telinga kita supaya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya? Yang pertama, telinga kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar Al-Qur'an. Ya, untuk mendengar Al-Qur'an. Alhamdulillah di zaman modern, di zaman teknologi ini, kita ini kapan saja, di mana saja bisa mendengar bacaan Al-Qur'an. Ya, paling tidak di HP. Mau sekalian terjemahnya ada, mau dengan bacaan yang dengan irama ada, surat yang mau kita hafal ada. Pokoknya sekarang ini banyak kemudahan. Tinggal kemauan saja, niat kita menggunakan HP itu mau digunakan untuk apa. Kita sering mendengar ketika ada acara kegiatan, MC mengingatkan kepada kita, wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu. Ya, ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya ketika Al-Qur'an dibaca, kita disuruh untuk mendengarkan, dan memang itu perintah Allah, dan itulah supaya telinga kita digunakan sesuai dengan yang Allah kehendaki, mendengar dari bacaan Al-Qur'an. Ya, kalau kita sudah sering membaca Al-Qur'an,
insya Allah telinga kita akan terus menerus senang dan bahkan rindu dengan bacaan Al-Quran. Dan satu-satunya bacaan yang tidak pernah bosan adalah mendengar bacaan Al-Quran dalam keadaan apapun, dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, dalam keadaan galau, itu Al-Quran ketika dibaca cocok semua. Ya, dalam acara pesta, dalam acara takzir cocok semuanya, tidak ada. Ya, bisa menjadi nasihat untuk kita, bisa menjadi hiburan untuk kita, telinga kita, itu semuanya bisa ada di dalam Al-Quran. Ya, dan kelebihannya lagi, orang yang mendengar Al-Quran itu sama seperti orang yang membacanya. Ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan al-sifu la'allakum turhamun. Semoga dengan engkau mendengarkan, kita akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi telinga kita diperintahkan untuk mendengar bacaan Al-Quran. Yang kedua adalah untuk mendengar bacaan hadis. Jadi di dalam hukum Islam itu selain Al-Quran, yang menjadi rujukannya adalah hadis. Bahasa lain, sebutan lain dari hadis itu adalah sunnah. Nah, kadang-kadang kita suka juga terjebak bahwasanya kalau tidak dilakukan oleh Nabi itu tidak sunnah dan berarti kita tinggalkan. Ini kembali kepada bid'ah juga nanti kaitannya. Ya, saya ambil contoh. Rasulullah SAW itu kalau makan paling senang adalah bagian iga. Sebelum itu saya beritahu dulu bahwasanya yang namanya hadis itu adalah apa yang dikatakan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, apa yang menjadi ketetapan hikmah Nabi. Ya, perkataan Nabi ya sama. Ya, misalnya kata Nabi, "Shallu ra'aitumuni usalli." Nabi menyuruh kita untuk sholat sebagaimana sholat Nabi, itu perkataan Nabi. Kemudian Nabi mencontohkannya, itulah namanya perbuatan Nabi yang perlu kita contoh bagaimana sholatnya. Sedang hikmah Nabi atau ketetapan Nabi, ada sahabat yang melakukan sholat sebelum sholat maghrib. Nabi tidak melarang dan tidak juga menyuruh, berarti diperbolehkan. Itu juga termasuk daripada sunnah Nabi. Atau misalnya sholat tarawih. Sholat tarawih itu dulu Nabi tidak pernah melaksanakannya bersama-sama berjamaah. Yang melakukannya adalah sahabat Umar bin Khattab, karena melihat saat itu kalau tidak dilakukan bersama-sama maka sunnah Nabi ini akan hilang dan menimbulkan perpecahan karena berbeda-beda yang dilakukan oleh para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad. Jadi kepada sunnah ini, bahwasanya kita juga jangan sampai terjebak kepada nanti mudah mengatakan ini bukan sunnah yang dilakukan Nabi. Kembali contoh tadi, Nabi makan sedangnya bagian iga. Kalau mengikuti tadi berarti kita nggak ada yang makan bagian lain, Pak, ya, karena kan ikuti Nabi tadi makan iganya, baik kita dalam ya buang, ya. Tapi bukan, karena posisi Nabi itu nanti ada sebagai Nabi, ada sebagai seorang orang Arab, ada juga sebagai seorang manusia biasa. Ini yang harus dibedakan. Kalau seorang Nabi, ya apapun yang dilakukan Nabi, misalnya tadi sholat kita ikuti, itu porsinya sebagai Nabi.
Tapi kalau sebagai seorang misalnya suatu bangsa, Nabi itu pakai pakaian jubah, ya. Maka kita kalaupun tidak pakai jubah, pakai sarungan tidak ada masalah, ya. Nah, yang terakhir itu sebagai manusia biasa, Nabi itu ketika menikah usianya 25 tahun, seorang Siti dan seorang janda, yaitu Siti Khadijah. Kalau semuanya kita ikuti berarti mohon maaf. Ya, mohon maaf, itu pernah saya dengar disampaikan. Jadi makanya ketika itu harus bisa menempatkan mana yang termasuk daripada sunnah Nabi yang yang harus diikuti. Ada juga poin-poin bagian-bagian yang posisinya lebih sebagai seorang manusia biasa. Nabi Muhammad tidur juga, ya. Tapi ada nilai kesunahan yang bisa ikuti daripada tidurnya Nabi Muhammad sebagai manusia, ya. Di dalam makanan pun sama, dalam sebagai seorang manusia biasa yang makan, ada juga kesunahan di dalam Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Ada juga sebagai manusia suatu bangsa dalam suatu wilayah, ada juga nilai kesunahan yang dilakukan oleh Nabi yang kita ikuti. Jadi makanya harus menyesuaikan mana-mana yang dinamakan sunnah itu. Jangan apa-apa dilihat semuanya harus dilakukan atau ditinggalkan. Ya, hadirin jamaah sallallahu rahimahullah, itu yang kedua. Yang ketiga, telinga kita ini diperintahkan untuk mendengar hikmah daripada para aulia. Hikmah itu adalah sesuatu yang pengajaran yang begitu penting, membekas, sehingga akan menjadi orang itu tertarik dan melakukannya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan kalau kita mau mengajak orang itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, ajaklah orang-orang kepada jalan Allah, ya, kepada jalan Tuhanmu dengan cara bil hikmah, baru bil mau'izatil hasanah, dengan contoh yang baik. Jadi ketika seseorang mengajak itu dengan hikmah, maka orang itu mengajari bukan berarti dia merasa merendahkan orang karena tidak tahu, menggurui, ya. Tapi memang timbulnya bahwasanya apa yang disampaikan, yang diajaknya itu lahir daripada sesuatu yang petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan mudah melaksanakannya. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan hikmah dari aulia, para wali, ini adalah salah satu telinga kita digunakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memberikan hikmah itu, kenapa di sini disebutnya para wali-wali Allah, tidak disebutkan yang lain, karena memang yang mempunyai hikmah yang seperti itu adalah wali, ya. Ulama itu termasuk wali, ya. Tapi kita hanya tahunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hanbali, Imam Malik, ya. Itu sebetulnya memang sebagai wali Allah juga. Wali Allah hanya kita belajar sebagai ulama, ya. Karena memang al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Wali songo itu ulama juga. Hanya kita mengenalnya lebih dengan nama wali. Wali itu adalah orang yang sudah yang sudah mempunyai ilmu agama yang begitu dalam, begitu luas, mempraktekannya, kemudian mengajak orang dengan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, ya, sehingga apa yang disampaikan itu jadi sesuatu yang nyata, walaupun menurut akal kita tidak bisa, karena sudah dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia berkata itu menjadi hikmah,
menjadi orang-orang itu tertarik mengikutinya tanpa ada pikiran macam-macam, dia tertarik ingin melakukannya. Makanya ketika kita yakini wali Allah, kita akan begitu mendengarnya kita langsung merasa nyambung hati, menerimanya itu dengan ikhlas, dengan baik. Ya, kalau wali yang bisa kita lihat zaman sekarang ini, dan wali itu ada di setiap zamannya. Saat ini ada juga wali, tapi wali itu tidak menampakkan kewalian. Tapi yang saya bisa sebutkan salah satu wali yang bisa kita lihat di zaman sekarang ini, salah satunya adalah Habib Umar bin Hafiz. Ya, beliau itu kalau datang ke Indonesia, orang yang itu siapapun senang, nggak ada orang yang nggak senang. Ya, dan setiap apa yang beliau ucapkan itu kita itu menerimanya dengan kesenangan. Tapi beliau tidak pernah menyatakan beliau itu sebagai wali atau tidak. Yang menyatakan siapa? Wali dikenal lagi oleh seorang wali. Kita hanya bisa melihatnya saat kita apa yang disampaikannya, apa yang dilakukannya itu kita merasa nyaman, merasa damai dan seterusnya. Ya. Jadi ketika ada orang dan Bapak Ibu ketika mendengarnya kayaknya kita menjadi adem, menjadi lebih dekat kepada Allah, maka dengarkan kata-kata itu. Ikutilah di mana beliau selalu ada kita untuk mendengarkan. Ya, jadi itu adalah suatu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan kita mendengar hikmah dari seorang wali, insya Allah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita menggunakan telinga kita sehingga akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, telinga kita untuk digunakan untuk menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu sama seperti kita saat ini. Kita bersama-sama duduk di majelis ini, adalah majelis ilmu. Semoga ini termasuk daripada telinga kita ini menjalankan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan yang disampaikan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Hadirin jamaah salat subuh rahimahumullah. Namun di sini ada peringatan, dan apabila engkau menyalahgunakan nikmat pendengaranmu seperti engkau mendengarkan maksiat, ya, tadi misalnya mendengarkan perkataan jahat, mendengarkan perkara-perkara bid'ah, perkataan sia-sia atau kejahatan, maka bermakna engkau telah mengkhianati terhadap dirimu sendiri dan engkau menyalahgunakan sesuatu alat yang sepatutnya engkau gunakan untuk mencari keuntungan. Jadi termasuk kita mengkhianati diri sendiri. Jangankan kita mengkhianati Allah, mengkhianati diri kita dulu, ya. Yang sebenarnya kita pun berarti kufur nikmat. Telinga kita tidak digunakan untuk sesuatu yang diperintahkan Allah. Ternyata kita mengkhianati diri kita sendiri. Kenapa? Karena tidak menggunakan untuk harusnya mendapatkan keuntungan, sesuatu keuntungan yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Dan dikatakan di sini, itulah yang dinamakan rugi yang sebenar-benarnya. Sudah diberikan telinga, tapi justru kita melakukan maksiat. Terakhir, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Innal mustami'an syarikul qail wa huwa ahadul muhtabain. Yang artinya sesungguhnya orang yang mendengar seseorang mengumpat orang lain adalah bersekutu di dalam dosa dengan orang yang berkata itu, dan dia juga dikira salah seorang dari dua orang yang mengumpat. Jadi kalau kita mendengar sesuatu yang dilarang
dari anak kita itu, kita termasuk sudah bersekutu. Ya, ibaratnya begini, kalau ada orang yang ngomongin orang, ya, kitanya pergi, orang itu jadi menurut seorang aja enggak Pak? Enggak jadi. Ya, kita berarti nyuekin dia, otomatis dia pun akan berhenti. Tidak ngomong yang buruk. Tapi kalau kitanya di situ, walaupun udah setuju, sama saja kita dengan bersekutu dengan apa yang dia ngomongkan. Paling tidak walaupun udah setuju, berarti kita itu mau dengerin omongan sesuatu yang tidak baik tadi. Oleh karena itu diingatkan, innal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul mutabayin. Ya. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga telinga kita ini sebagaimana doa kita, ya, yang minta diberikan kesehatan dan juga keafiatan daripada telinga. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah juga telingaku, dan sehatkanlah juga penglihatanku. Ya, jadi sehatnya itu bukan hanya sehat zahir saja, tapi sehat juga badan kita ini dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Badan kita itu supaya Allah jaga badan kita, telinga kita, dan juga penglihatan kita. Semoga apa yang saya sampaikan di subuh ini ada manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah, al-haqqu min rabbik. Sedangkan apabila ada kekurangan, kesalahan, itu adalah dari diri saya pribadi. Al-insanu wa khalaqul qada'i wal isyan. Oleh karena itu saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila apa yang disampaikan ini ada kurang berkenan, dan apabila benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara, waj'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.